Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Priyo Anggun Estu Laksono dari Prodi Ekonomi dengan nomor induk 24242/2019. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya tentang Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang ekonomi kreatif. Pasal 1 menjelaskan tentang ekonomi kreatif. Apa sih ekonomi kreatif itu? Ekonomi kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan atau teknologi. Di sini kita akan membahas tentang apa sih kekayaan intelektual itu. Intelektual itu adalah kecerdasan atau penggunaan pikiran untuk menyelesaikan suatu persoalan atau mendapatkan solusi dari persoalan tersebut. Jadi bisa disimpulkan ekonomi kreatif adalah penggunaan kecerdasan atau kekreativitasan untuk mendapatkan produk terbaru atau mendapatkan produk yang lebih unggul dari pesaing. Seperti yang saya katakan tadi, tentang intelektual, menggunakan kecerdasan atau pemikiran seseorang. Jadi dalam pelaku ekonomi kreatif adalah orang bisa perseorangan atau kelompok orang warga negara Indonesia atau badan usaha berbadan hukum maupun bukan berbadan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan ekonomi kreatif. Dalam suatu kegiatan dipastikan ada keterhubungan sistem yang mendukung rantai. Dalam ekosistem ekonomi kreatif, nilai rantai ekonomi kreatif adalah yaitu kreasi, produksi, distribusi, konsumsi, dan konservasi yang dilakukan oleh pelaku ekonomi kreatif yang setelah saya sebutkan tadi, perseorangan atau kelompok. Nah, di sini pelaku ekonomi kreatif untuk memberikan nilai tambah pada produknya sehingga berdaya saing tinggi, mudah diakses, dan terlindung secara hukum. Kita akan membahas tentang berdaya saing tinggi. Tentunya kita ketika membuka bisnis atau memiliki suatu kreativitas, ketika kita hanya untuk menjual bahan baku, tentu saja kita akan memiliki pesaing yang hebat. Karena ketika kita hanya menjual bahan mentah atau bahan baku, dipastikan kita tidak memiliki ciri khas tentang produk kita. Nah, yang itu tidak akan mendukung pemasaran kita, gitu. Mudah diakses. Nah, ketika kreativitasan itu dipakai, maka kita akan berpikir keras untuk menggunakan gimana sih caranya untuk mendapatkan suatu produk yang berdaya saing tinggi atau memiliki kualitas yang tinggi. Namun kita akan berpikir keras gimana sih cara orang untuk mendapatkan dengan mudah atau kita memproduksi dengan mudah, namun tidak berdampak pada produk tersebut dan terlindung secara hukum. Jelas kita di Indonesia adalah negara hukum, maka apapun yang kita kerjakan, entah itu perseorangan atau kelompok, khususnya pada bisnis, harus memiliki lindungan dari secara hukum. Di sini pasal 2. Pelaksanaan ekonomi kreatif harus berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Ya, jelas kita warga Indonesia dan suatu kegiatan itu harus memiliki identitas yang berdasarkan Pancasila itu tidak melanggar sila 1 sampai 5, tidak melanggar undang-undang, karena ketika kita melanggar undang-undang, maka kita akan berhadapan dengan hukum, dan itu adalah Indonesia. Maka mau tidak mau, ekonomi kreatif juga harus memikirkan dampak akibat dari kekreativitasan yang diusulkan dari ide tersebut.
dalam pasal 3 terkait asas keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jelas di Indonesia di sila pertama adalah ketuhanan Yang Maha Esa. Maka dapat disimpulkan semua warga Indonesia adalah beragama. Namun tidak bisa kita paksakan untuk yang suatu produk halal itu harus disalurkan pada yang muslim. Nggak boleh kita melanggar asas keimanan dan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa ketika produk non halal kita pasarkan kepada orang yang muslim gitu. Yang haram dipasarkan ke warga muslim itu sudah melanggar asas keimanan dan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa. Dari segi manfaat kita, meskipun kita menggunakan kreativitas, kita harus memikirkan suatu manfaat bukan untuk diri kita sendiri maupun untuk umum, karena kita menjalankan suatu kegiatan atau bisnis adalah tujuannya untuk umum, untuk masyarakat atau target pasar. Nah, untuk keadilan adalah bagaimana kita adil untuk melakukan kegiatan tersebut berkelanjutan. Sudah pasti kalau kita membangun bisnis atau kegiatan organisasi lainnya, kita berkeinginan untuk memiliki kelanjutan atau memiliki keabadian untuk memegang bisnis itu. Dan identitas bangsa yang seperti saya jelaskan tadi, kita harus memiliki identitas bangsa. Jadi produk kita itu orang-orang bisa tahu, oh produk A ini produk Indonesia gitu. Itu adalah keunggulan jika kita bisa memasarkan ke pasar global juga. Di sisi lain kita juga mengharumkan nama bangsa. Nah, pasal 4 adalah terkait tujuan Undang-Undang Ekonomi Kreatif. Yang pertama, mendorong seluruh aspek ekonomi kreatif sesuai dengan perkembangan kebudayaan, teknologi, kreativitas, inovasi masyarakat Indonesia dan perubahan lingkungan perekonomian global. Kedua, menyejahterakan rakyat Indonesia dan meningkatkan pendapatan negara ketika menciptakan ekosistem ekonomi kreatif yang berdaya saing global. Keempat, menciptakan kesempatan kerja baru yang berpihak pada nilai seni dan budaya bangsa Indonesia serta sumber daya ekonomi lokal. Kelima, mengoptimalkan potensi pelaku ekonomi kreatif. Selanjutnya, melindungi hasil kreatif pelaku ekonomi kreatif dan mengutamakan ekonomi kreatif dalam rencana pembangunan nasional. Nah, dapat disimpulkan di pasal 4 ini adalah kita dituntut sebagai pelaku ekonomi kreatif untuk gimana sih kita bisa selain membantu perekonomian kita sendiri, kita juga bisa membantu lingkungan kita, menciptakan lapangan kerja atau membantu perekonomian masyarakat di sekitar kita. Nah, di lain itu kita juga akan membantu perekonomian negara. Seperti jika kita memiliki pasar global, maka sudah dipastikan ada pajak yang masuk ke negara, dan itu pun kita menjadi pelaku pendorong aspek ekonomi negara. Dan selanjutnya, oke, sekian dari saya, Priyo Anggun Estu Laksono. Jika kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.